Bergeser ke Jakarta, saudara, penyisiran ataupun pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza di kawasan Jakarta Barat masih terus dilakukan. Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi menyampaikan penyisiran dilakukan untuk memastikan penanganan TKP dan mengumpulkan barang bukti berjalan dengan baik. Hingga saat ini terdapat 8 kantung jenazah yang dikumpulkan, namun jumlah korban belum bisa dipastikan. Tim DVI Polri, Kombes Ahmad Fauzi memastikan pihaknya memiliki 2 metode identifikasi yakni primer dan sekunder. Barang milik korban ataupun DNA menjadi cara untuk mengidentifikasi korban kebakaran. Fauzi menambahkan sulitnya jasad teridentifikasi dikarenakan kebakaran ini merupakan open disaster. Sehingga yang menjadi korban kebakaran belum dipastikan karena bisa saja tidak dilaporkan oleh pihak keluarga. 8 kantong jenazah, itu pun 8 kantong jenazah bukan berarti 8 jenazah ya, bisa saja isinya kurang dari itu atau bahkan bisa saja lebih dari itu ya. Bisa saja, ini kan open disaster ya, open disaster kita tidak tahu siapa yang ada di situ. Ini kan 14 orang ini kan dilaporkan oleh keluarganya yang merasa anggotanya hilang. Bisa saja ada orang yang datang ke sini yang keluarganya nggak tahu. Hingga Senin 20 Januari 2025, pos antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih terbuka untuk menerima laporan keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Hingga hari ini, tim DVI Humas Polri sudah menerima 14 laporan keluarga korban kebakaran. DVI Pusdokes Rumah Sakit Polri juga telah mendata postmortem dari 14 keluarga korban yang dinyatakan hilang usai kebakaran Glodok Plaza. Puslapor Polri akan melakukan olah TKP kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat untuk mengetahui penyebab awal kebakaran yang terjadi pada Rabu malam pekan lalu. Polri memastikan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza hingga hari ini masih berlanjut. Polres Metro Jakarta Barat bersama BPBD masih berada di lokasi untuk melakukan pembersihan dan penyisiran. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisya menyatakan kasus kebakaran diselidiki Polres Metro Jakarta Barat dengan asistensi dari Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 9 orang telah diperiksa sebagai saksi, sementara olah TKP nanti akan dilakukan setelah proses pencarian korban selesai. Pagi ini penanganan masih ditangani oleh Polres, penyelidikannya di backup oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Subdit Kamnek, sambil nanti menunggu proses pembersihan, pencarian selesai baru dilakukan olah TKP oleh Puslapor Barreskrim Polri. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, sudah ada jurnalis Kompas TV Suara Azani di lokasi. Suara, selain pencarian korban, tim DVI juga datang ke lokasi kebakaran. Apa perkembangan terbaru di sana, Suara? Ya, perkembangannya memang sampai saat ini dari tim gabungan ini masih terus melakukan penyisiran dan pencarian orang hilang, dan selain itu juga pihak pengelola gedung ini melakukan pembersihan begitu ya, terfokusnya. Dan tadi dimulai dari pagi pukul 8:30 dan rencananya penyisiran pembersihan itu akan terus berlangsung hingga sore ini, dan memang sampai saat ini belum ditemukan korban lainnya dan belum ada proses evakuasi sampai dari pantauan kami sampai sore ini. Dan dikatakan juga tadi oleh Kabid DVI Humas RS Polri ini memang mengatakan bahwa ada beberapa kendala, maka dari itu mereka melakukan pantauan langsung di Glodok Plaza ini untuk memastikan TKP ini tidak terganggu, pencarian orang hilang dan pembersihan gedung ini tidak mengganggu adanya barang bukti yang dibutuhkan begitu untuk mengidentifikasi jasad dari korban. Dan pembersihan yang dilakukan oleh pengelola gedung ini memang dimulai dari basement, kemudian dari lantai 1 hingga lantai 6 itu yang tidak terdampak begitu, karena tapi di lantai-lantai itulah terdapat beberapa kendala yang menjadi pencarian orang hilang ini, karena di situ ada beberapa titik yang digenangi oleh air. Dan inilah yang menyulitkan tim gabungan untuk melakukan pencarian orang hilang.
dan untuk melakukan penyisiran. Jadi memang rencananya hari ini terfokus untuk melakukan pembersihan dan mengurangi genangan air yang ada di dalam gedung Glodok Plaza. Tadi di RS Polri hadir di Glodok Plaza ini memang untuk melakukan pantauan TKP secara langsung agar penanganan pencarian jasad yang ditemukan ini tidak mengganggu TKP begitu. Dan memang dikatakan ada 5 tahapan hingga nantinya muncul hasil sampel DNA mulai dari tahapan pertama ini merupakan penanganan di TKP, ini harus dipastikan bersih dan tidak terganggu begitu. Kemudian tahap kedua ini pemeriksaan jenazah yang ada di kamar mayat dan sampai saat ini RS Polri ini berada di tahap 3. Tahap 3 ini memang berada di pengambilan sampel DNA yang sudah diberikan oleh keluarga yang melaporkan kehilangan begitu, dan pengambilan sampel DNA ini memang terbagi menjadi 2. Pengambilan sampel DNA tidak langsung dan pengambilan sampel DNA langsung. Tidak langsung ini akan diambil dari keluarga terdekat semisal orang tua dan juga anak begitu. Untuk pengambilan sampel DNA langsung ini menggunakan pakaian korban ataupun aksesoris terakhir yang digunakan oleh korban saat kejadian. Dan ini memang membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu atau bisa lebih karena ini merupakan kebakaran Glodok Plaza ini merupakan bersifat open disaster yang artinya kemungkinan siapa saja bisa menjadi korban dan kemungkinan bahkan lebih dari 14 orang hilang karena kemungkinan juga ada korban yang tidak dilaporkan oleh keluarga maupun rekan kerjanya. Dan sampai saat ini kami akan terus memantau perkembangan pencarian orang hilang dan proses identifikasi yang dilakukan oleh DVI RS Polri. Cynthia. Baik, terima kasih. Suara Zani melaporkan langsung dari kawasan Glodok Plaza, Jakarta Barat. Terima kasih, Suara.